Welcome guys, kembali lagi bersama aku. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Selalu jaga kesehatan kalian dan jangan lupa pakai masker. Di video kali ini aku akan melanjutkan kembali bagaimana kelanjutan kisah dari Bisikan Iblis yang ada di part 2 dan part 1-nya. Jadi, buat teman-teman yang belum menonton part 1 sama part 2, nonton aja ya, dan linknya aku kasih di deskripsi. Dan buat kalian yang menyukai video seperti ini, silahkan subscribe aja di bawah. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya dari channel ini. Kalau misalkan kalian punya cerita-cerita horor atau cerita yang menurut kalian itu menarik untuk diceritakan, kalian bisa langsung kirim ceritanya ke email aku, dan emailnya ada di deskripsi. Oke, let's go ke ceritanya. Mbak, seseorang menggoyangkan tubuh dia, dan ternyata itu adalah Rina dengan wajah panik. "Apa, Rin?" tanya dia ikut panik. "Atun gak ada di tempatnya." Dia melirik ke tempat biasanya Atun tidur, dan emang kosong. Dia sempat terdiam beberapa saat, karena entah bagaimana menjelaskan kepada Rina. Dia tahu di mana Atun sekarang. Masalahnya, semenjak kejadian di kebun jati itu, dia selalu merasa seperti diawasi, entah oleh siapa. Namun, perasaan itu membuatnya selalu khawatir. Dia mengatakan kepada Rina, mungkin Atun di kamar orang tuanya, karena ini bukan pertama kali Atun berpindah. Lalu, dia turun dari ranjangnya, meskipun takut, tapi ia tetap memaksakan diri. Kemudian, dia menutup pintu kamarnya yang terbuat dari triplek tipis, karena memang keluarganya bukanlah keluarga yang kaya. Dia mendengar suara Atun yang sedang menyanyikan lagu permainan kesukaannya, yaitu Cublak-Cublak Suweng. Suaranya terdengar dari halaman belakang rumah. Dia berjalan mendekatinya. Ia yakin itu suara Atun, tetapi Atun tidak sendirian. Ia mendengar ada 2 atau 3 suara lain sedang menyanyikan bersama. Namun, untuk apa Atun bermain cublek-cublek suweng di tengah malam seperti ini? Dia pun berusaha mengintip lewat sela-sela lubang, karena rumahnya terbuat dari bambu, jadi mudah bagi dia. Namun, tepat ketika dia melihat Atun yang sedang duduk bersila, nyanyian mereka berganti menjadi sunyi. Kesunyian membuat suasana saat itu begitu mencekam, seolah-olah mereka tahu ada seseorang sedang mengamati mereka. Di tengah pikirannya mereka, dia melihat Atun, kepalanya menoleh tepat di mana dia berdiri. Jantung dia serasa mau copot. Belum berhenti sampai di sana. Rasanya dia ingin lari dan kembali ke ranjangnya. Namun, perasaan penasaran dia lebih besar daripada rasa takutnya. Nekat, dia kembali mengintip. Namun, yang dia dapat, tepat di lubang itu, mata mereka saling bertemu. Jadi Atun tahu dia melihatnya. "Mbak," kata Atun. Atun memanggil dia. "Ayo main." Karena tertangkap basah, maka dia melangkah keluar, membuka pintu belakang rumah, dan dilihatnya Atun mengamatinya dengan senyuman ganjil yang menakutkan. Dia mengikuti langkah Atun, penasaran dengan suara siapa saja yang dia dengar. Lalu dia dibuat diam mematung saat melihat siapa saja di depannya. Ada Rina dan Yuni duduk bersila, seolah menunggu mereka. Bila Rina dan Yuni, lalu siapa yang di dalam? Meskipun puluhan pertanyaan muncul, dia mencoba tetap tenang. Lalu dia duduk bersila sama seperti adik-adiknya. Kemudian Atun mengatakan, "Yang jadi Pak Empo kamu dulu ya, Mbak." Awalnya dia ragu, namun dia tetap mengiyakan. Semua tahu apa itu Pak Empo dalam permainan cublak-cublak suweng. Pak Empo akan menjadi penebak, karena permainan ini sejatinya adalah permainan mencari batu yang akan disembunyikan di salah satu telapak pemain lain. Masalahnya, Pak Empo harus diwajibkan untuk berbaring telungkup, sementara pemain lain mulai menyanyikan lagunya. Kemudian, dia mulai berbaring telungkup, menghadap lantai, sementara 3 adiknya mulai bernyanyi. Anehnya, dia merasa ada pemain keempat di antara mereka. Namun, bukan itu yang ditakuti dia, tapi suara lain yang dia dengar.
suara yang tidak pernah ia dengar sampai akhirnya mencium aroma kambing itu kembali di antara mereka. Ketika sampai dilirik Sapa Ngoyo Deli Kake, dia membuka matanya, menatap ketiga adiknya. Namun ada yang aneh, wajah adiknya pucat dan begitu datar. Kalau dipikir-pikir, manusia mana yang bermain di belakang rumah di tengah-tengah malam? Dia menunjuk Atun, jangan kiri Atun. Atun membuka tangannya, namun kosong. Kemudian Atun menunjuk Rina, namun tetap nggak ada. Maka dia harus kembali menjadi Pak Empo. Dan lebih seremnya, hal itu terus terjadi, berulang-ulang lebih dari 7 kali. Saat dia melungkup kembali, terdengar suara tertawa, membuat dia enggak nyaman, seolah-olah adiknya mempermainkannya. Setelah melungkup, dia menunggu adik-adiknya bernyanyi. Namun mereka tidak kunjung bernyanyi. Dia berniat untuk membuka mata, namun dia kembali ingat kalau dia adalah Pak Empo. Dan di saat itulah dia mendengar bersikan, "Mati." Suaranya begitu dingin dan menusuk. Ia tahu itu bukan suara adiknya. Apakah itu suara pemain keempat yang ia rasakan? Angin tiba-tiba berhembus. Di tengah dia menunggu, terdengar suara familiar yang membuat dia tersentak. "Ngapain kamu ada di sini?" Dia melihat ibunya, menatapnya dengan tatapan tajam. Tidak hanya ibunya yang membuat dia kaget, rupanya adiknya tidak ada di sana. Jadi, dari tadi dia hanya sendirian di sini. Lalu, ketika dia masuk ke kamar, ia melihat ketiga adiknya tertidur lelap. Sejak malam itu, banyak kejadian aneh terjadi, dan suasana di rumah dia benar-benar sangat berbeda. Namun, ada satu hal yang diingat, entah sejak kapan, rumahnya sering jadi dilewati oleh seseorang yang ia kenal, yaitu Mbah Safi. Dan puncaknya, saat Atun muntah di kamar, muntahnya sendiri bukan muntah sembarangan, melainkan muntah darah kehitaman, seperti darah yang sudah lama mengendap dalam tubuhnya. Di sini, Robi Allah yang paling khawatir. Beda halnya dengan Pak Wanto, ia masih sering pergi, entah kemana. Sampai akhirnya, penyakit misterius yang menyerang Atun berujung pada nyawanya. Di malam hari, Atun berteriak seperti orang yang kerasukan. Dia dan kedua adiknya hanya bisa melihat Atun mencakar-cakar badannya. Tidak hanya itu, Atun juga menghantamkan kepalanya ke semua benda yang ada di sekelilingnya, dan hal itu membuat tetangga berkerumun. Mobil carry tua milik Pak Lurah sampai terparkir di depan rumahnya dia, berniat membawa Atun ke rumah sakit terdekat, sembari orang-orang mencari tahu di mana keberadaan Pak Wanto. Hingga tepat waktu subuh tiba di rumah sakit, Atun meninggal dunia. Suasana rumah dia ramai orang, dan seseorang yang paling dicari akhirnya muncul. Pak Wanto pulang dengan mata marah. Warga yang melihat Pak Wanto merasa geram dengan apa yang dilakukan oleh Pak Wanto. Dia menatap wajah adiknya itu untuk yang terakhir kalinya, sebelum liang lahat menutupi tubuh adik bungsunya itu. Dia tahu adiknya itu meninggal dengan cara tak wajar, dan hanya dia yang tahu bahwa sebelum Atun meninggal, ia merupai wujud seekor kambing. Di tengah duka itu, dia mencuri dengar Pak Wanto berbicara dengan seseorang. Ia kenal dan tahu siapa itu. Mbah Safi tampak bersih tenggang dengan bapaknya. Entah apa yang mereka bicarakan. Dia hanya mendengar Mbah Safi mengatakan, "Sudah, hentikan saja semuanya sebelum anak-anakmu diambil di depan matamu." Dengan wajah tak berdosa, Pak Wanto hanya menjawab, "Bukan urusanmu." "Kambing gibas, itukah jenis iblis yang menuntunmu? Mbok Sartan tidak sepenuhnya bersalah. Memang anak iblismu itu pantas mati." Mbah Safi pergi, meninggalkan Pak Wanto sendirian. Namun di matanya ia tahu, Pak Wanto tidak akan berhenti. Iblis itu masih berbisik di telinganya. Kematian Atun banyak menimbulkan pertanyaan. Selain itu, warga juga melihat gelagat aneh dari Pak Wanto. Seperti biasa, warga tidak ada yang berani menegur. Lambat laun, tapi pasti, rumor tentang keluarga Pak Wanto menyebar bagaikan penyakit. Pak Wanto yang dikenal warga bermata pencaharian sebagai buruh tani, tiba-tiba menjelma menjadi orang yang kaya raya. Tidak ada yang tahu dari mana Pak Wanto mendapatkan sumber kekayaan itu. Sebegitu kayanya, sampai mampu membeli tanah yang begitu luas.
tanah yang Pak Wanto beli, di mana tanah kebun jati itu berdiri. Dengan segera, Pak Wanto membangun rumah yang besar dan luas dengan 2 lantai. Warga mulai membicarakan soal pesugihan, bersekutu dengan setan, atau melakukan tindakan ilegal. Suatu hal yang semakin membuat warga curiga, setiap hari di depan rumahnya Pak Wanto terparkir mobil-mobil mewah berbagai merek. Tidak hanya itu, kampung ini jadi ramai oleh wajah-wajah baru yang berseliweran di depan rumah Pak Wanto. Di sini, warga mulai resah dan warga pun mencari tahu. Setelah diselidiki, usut punya usut, dan entah sejak kapan Pak Wanto menjadi seorang tabib yang menyembuhkan berbagai penyakit dengan cara memindahkannya ke tubuh binatang lain, dan binatang itu adalah seekor kambing. Kambing ini khusus dan harus sesuai oleh arahan Pak Wanto. Bisa dibilang setiap kambing memiliki ciri khas, dan Pak Wanto lah yang tahu model kambing seperti apa yang harus dibawa oleh mereka yang ingin mencari jalan sembuh lewat jalur yang menurut beberapa orang dipercaya sesat. Ada yang menarik semenjak kehebatan Pak Wanto menyebar. Banyak keanehan yang membuat warga semakin curiga. Salah satunya adalah tidak ada lagi yang pernah melihat Bu Robiah, Yuni, dan Rina. Padahal kabarnya mereka ada di dalam rumah besar itu yang sekarang dijaga ketat. Hanya anak sulungnya, yaitu dia, yang sering keluar rumah. Itu pun tidak ada warga yang berani mendekat. Semua itu karena kejadian-kejadian mengerikan setiap kali bersinggungan dengan keluarga Pak Wanto. Rumor yang beredar, siapa yang membenci keluarga ini selalu mendapatkan sial. Namun, ada satu cerita yang pernah atau sempat menyebar, di mana ada warga yang tidak sengaja melihat sesuatu ketika melewati rumah Pak Wanto di malam hari. Di jendelanya, ia melihat Bu Robiah, rambutnya panjang tergerai. Di wajahnya, ia tampak memelas meminta tolong. Terlepas asli atau tidaklah cerita itu, warga tetap merasa ngeri, seperti ada yang ganjil di rumah itu. Satu rahasia kecil akhirnya terkuak. Konon, ada satu kamar yang tidak boleh dimasuki sembarangan orang. Bahkan, pasien Pak Wanto pun dilarang masuk ke sana. Mbah Safi di usia uzurnya tidak pernah berpikir ia akan menyaksikan fenomena wungku ireng. Namun, semenjak kejadian itu, berbulan-bulan ia tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap malam, makhluk itu terus mendatanginya dalam mimpi. Dan suatu hari, pintunya diketuk oleh seseorang. Dia awalnya ragu, namun Mbah Safi melihat tatapan kosong, membuat Mbah Safi akhirnya mempersilahkan dia untuk masuk. "Ada apa, Nak? Nggak biasanya kamu kesini?" Mbah Safi bertanya. Namun, dia masih tetap diam. "Mbah," kata dia, dia sudah bertekad membagikan ketakutannya pada seseorang yang mungkin tahu langkah apa yang harus ia perbuat atas peristiwa yang menimpa keluarganya. Ibu jadi gila." Safi hanya diam, matanya menerawang jauh. "Adik-adikmu bagaimana?" Heran bercampur bingung, Safi seperti tahu apa yang terjadi di dalam rumahnya. Seharusnya tidak ada yang tahu apa yang terjadi, mengingat bagaimana si bapak menutup semua akses peristiwa di dalam rumahnya. "Rina, lumpuh Mbah," kata dia. Saat itulah wajah tua yang lelah itu akhirnya menangis. "Lumpuh bagaimana maksudmu?" Dia mulai bercerita. Semua dimulai ketika pertama mereka menginjakkan kaki di atas tanah itu. Dia tahu di mana rumah itu dibangun, apalagi kalau bukan di atas tanah di mana dia menyaksikan adik bungsunya dulu. Masih teringat suara marah dan penuh kelakar ibunya agar Pak Wanto menyudahi apa yang sudah ia lakukan. Bukan tidak tahu, namun Bu Robiah sangat memahami apa yang sedang Pak Wanto lakukan, termaksud setiap malam kemana Pak Wanto pergi, apalagi kalau bukan untuk bersekutu. Rupanya, bebauan amis yang awalnya Bu Robiah tidak tahu itu tercium dari aroma mulut Pak Wanto. Perlahan, kejanggalan itu semakin terungkap.
waktu Bu Robiah sampai harus berpuasa dan sholat malam, yang konon membawanya untuk menyaksikan suaminya tengah mengunyah cempe yang dahulu tidak ditemukan arah batangnya dan ternyata terkubur di belakang rumahnya. Tidak hanya itu, di mimpi yang membuat Bu Robiah tidak bisa bersikap tenang itu, ia melihat Pak Wanto selalu membawa anak itu di punggungnya. Pose sedang menggendong, itu adalah gambaran dari orang yang tengah memelihara iblis dalam hidupnya. Akan tetapi, Bu Robiah memilih bungkam, dan selanjutnya teror itu mulai membuat Bu Robiah kehilangan akalnya. Dia masih ingat bagaimana akhirnya ibunya mulai kehilangan akal sehatnya dan mulai menangis. Safi hanya mendengarkan, sementara dia bingung apakah ia harus melanjutkan ceritanya. Sampai kalimat itu akhirnya terucapkan dari bibir Mbah Safi. Setelah Rina, Yuni akan menerimakan dosanya. Baru setelah itu kamu yang akan menanggungnya. Saya harus apa, Mbah? Dia bertanya di sela-sela ketakutannya. Ia melihat Mbah Safi salah tingkah. Dugaan dia benar. Ada rahasia yang disembunyikan oleh Mbah Safi. Kemudian Mbah Safi mengatakannya di hari itu juga. 14 hari dari hari ini kamu kembali ke sini. Ada sesuatu yang harus aku berikan. Dia bersiap pamit, namun Mbah Safi memanggil lagi. Sebentar nak. Mbah Safi masuk ke dalam kamarnya, kemudian keluar membawa 4 helai bunga Kamboja. Ada firasat aneh ketika dia menerimanya. Bawa aja, Mbah tidak bisa melayat. Kaget, dia bertanya apa maksudnya. Namun Mbah Safi mengantar dia keluar, lalu menutup pintu gubuknya rapat-rapat. Tersimpan tanda tanya besar dalam benak dia. Namun 4 helai bunga Kamboja, apalagi kalau bukan itu pertanda kematian. Pertanyaan dia terjawabkan ketika ia di jalan. Ia bertemu dengan beberapa orang yang mengamatinya dengan wajah yang penuh prihatin. Dan ketika dia sampai di rumahnya, ia melihat bapaknya sudah menunggunya dengan mata yang berapi-api. Dari mana kamu? Namun dia tidak menjawab. Ia fokus melihat apa yang ada di belakang bapaknya. Di sana ada 2 jasad yang ditutupi selendang. Ketika dia mendekatinya, adiknya Yuni memberitahu, "Ibu sama Rina meninggal, Kak." Detik itu juga waktu seperti berhenti, dan dia diam, mematung, lalu berteriak dengan nada penuh kebencian, "Pengikut iblis!" Teriakan dia membuat semua hadirin yang melayat terdiam, hanya tatapan benci. Anehnya, Pak Wanto bersikap tenang saja. Ia membiarkan dia pergi, berlari menuju kamarnya. 14 hari bukanlah waktu yang sebentar. Selama 14 hari itu juga, bapaknya tidak pernah mengizinkan pengajian atau apapun yang berhubungan dengan agama. Tentu saja, hal itu membuat warga curiga dengan ucapan dia, "Benarkah iblis itu ada?" Sore itu, dia pergi ke rumah Mbak Safi. Dan ketika Mbak Safi melihat dia, wajahnya penuh teror. "Ayo masuk nak, cepat." Ia menyuruh dia duduk, sementara Mbak Safi masuk ke dalam kamarnya. Mbak Safi keluar, ia membawa kain putih. Dirobeknya kain itu, lalu diberikan kepada dia. Terjadi keheningan dalam waktu yang lama, sampai dia bertanya, "Apa ini, Mbah?" Tanya dia penuh kebingungan. "Dengarkan ya nak, aku akan beritahumu apa yang sebenarnya terjadi pada ayahmu itu." Dia bisa melihat bibir Mbak Safi bergetar. "Kafan. Ini tuh kain kafan." Jantung dia serasa mencopot. Pantas ia mencium bau-bauan busuk di kain itu. "Kain kafan siapa ini, Mbah?" tanya dia. "Kain kafan yang Mbok Sartem." "Mbah membongkar makamnya Mbok Sartem?" "Sebentar ya nak, dengarkan dulu. Yang membuat Mbok Sartem meninggal itu adalah bapakmu." Hari itu dia seperti disambar petir. "Palawijah," kata Mbah Safi. "Apa itu palawijah, Mbah?" Mbah Safi seperti enggan untuk melanjutkan percakapan itu. Ia menenggakkan kopi hitamnya, lalu mulai bercerita. Ceritanya panjang, tapi kamu harus tahu. Palawijah adalah kambing yang menjelma menjadi manusia. Dahulu, ada orang yang melahirkan anak tidak normal, badan manusia tapi berkepala kambing.
Kabarnya anak bayi itu dikubur di sini, di desa ini. Tidak ada yang tahu di mana kuburannya. Kalau kata Mbah Sartem, bapak mulai menemukan kuburan itu. Pintar menipu manusia. Bapakmu sudah terjerumus sama iblis yang satu ini. Sudah, kamu pulang saja. Pesanku cuma satu, jangan sampai kamu hilangkan kain kafan ini. Seperti apa yang dikatakan Mbah Safi, dia tidak pernah lagi tidur di bawah jam 12 lagi. Ia sengaja mengikat kain itu di pergelangan tangannya seolah-olah itu gelang penjaganya. Di malam yang entah keberapa, dia ingat ada satu kamar di dalam rumahnya yang tidak pernah ia masuki. Malam ini, Pak Wanto pergi semenjak tadi sore. Di luar tengah hujan lebat, hanya dia dan Yuni serta dua pembantunya. Dengan perasaan bimbang, dia pergi menuju kamar Pak Wanto. Kamar yang tidak akan pernah dimasuki oleh siapapun. Baru saja menutup pintu kamarnya, dia dikejutkan oleh kehadiran Yuni. Yuni menatapnya dengan tatapan datar. Sebelum dia bertanya, kenapa Yuni masih terjaga di jam malam seperti ini. Tiba-tiba Yuni tertawa cicikikan, berlari meninggalkan dia dengan wajah bingungnya. Tanpa menghiraukan Yuni, dia tetap berjalan menuju kamar Pak Wanto. Tercium aroma wangian yang biasa Pak Wanto gunakan, sangat familiar, namun memuakkan bagi dia. Ketika dia tepat di depan pintu, ia tahu ia tidak sendirian. Pintu yang biasa terkunci rapat, malam ini adanya bisa dibuka dengan sangat mudah. Dan dia melesat masuk. Hal pertama yang dia lihat adalah temboknya itu ditutupin dengan kain hijau zamrud. Suasana kamarnya membuat dia merinding. Tanpa membuang waktu, dia mengamati setiap detail kamar ini. Kamar itu banyak topeng anggon dari barong. Kamar itu banyak topeng anggon dari barong sampai urukan, yang konon itu adalah topeng mitos Jawa. Banyak juga keris terpajang di atas meja, lengkap dengan kemenyan yang dibakar di atas bak tanah liat. Akan tetapi, dia terfokus menatap satu titik. Ada keranjang bayi yang diselimuti oleh sewek atau kain yang biasa digunakan oleh ibu-ibu di Jawa. Dan di atasnya ada payung khusus mayit. Dan ketika dia mendekatinya, tiba-tiba badannya menjadi berat sekali, seperti ada yang naik di atas punggungnya.